Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, teman-teman sekalian. Ini saya konten kali ini banyak pengen cerita-cerita karena ya banyak sekali di sosial media nih saya lihat banyak bertanya-tanya siapa yang menciptakan The Curious, siapa yang mencetuskan idenya, karena memang ya lumayan rame karena ada pernyataan dari Donald Trump yang ya agak surprise dengan kenapa Indonesia sudah mulai dengan pembayaran digital gitu ya. Nah, ini saya mau cerita-cerita aja terkait dengan transaksi non tunai. Ya, awalnya tuh dari transaksi non tunai Pemda, desa gitu ya. Nah, ini QRIS ini saya idekan itu sekitar tahun 2017. Teman-teman sekalian, sebelum mulai jangan lupa di like, share, and subscribe ya, apabila memang channel ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Awalnya itu sebenarnya ketika di tahun 2016 itu saya lagi jalan-jalan ke Jepang ya, bukan sombong nih teman-teman ya, melihat bahwa di Jepang itu tidak ada lagi pembayaran menggunakan uang ya. Di sana rata-rata sudah menggunakan digital atau barcode gitu ya, dan jarang ada yang bawa dompet. Mereka itu hanya bermodalkan HP kemana-mana, anak-anak juga, anak-anak muda terutama. Dan itu ternyata saya search di YouTube itu rata-rata memang Korea, Cina juga sudah tidak pakai. Cina itu udah terkenal yang namanya Alipay ya, itu sudah menggunakan barcode. Malah kalau Cina itu sudah tidak lagi pakai HP, dia pakai tangan malah ya, di tangan kita sudah ada barcode-nya gitu ya. Nah, di sana juga namanya pencurian, mereka sudah tidak lagi mencuri di jambret gitu ya, tapi didekatkan chipnya gitu ya, udah hilang aja ya dalam berapa detik nih. Biasanya banyak sekali, waktu itu banyak sekali pencurian uang itu karena ya itu tadi ya, lagi nyebrang gitu ya, mereka ada alat gitu ya, didekatin ke tas orang gitu ya, lalu kesedot isi dari m-bankingnya gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyaknya di mall-mall ya, hati-hati sekali teman-teman, di mall itu lebih baik tidak dihidupkan wifi-nya karena itu bisa mencuri isi m-banking teman-teman atau e-walletnya teman-teman ya. Jadi ini memang ya kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu pasti ada aja ya, maju juga ini yang namanya malingnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi waktu di tahun 2016 saya dimintakan oleh pimpinan untuk mengawal transaksi non tunai. Kayaknya surprise banget gitu ya. Ini seperti kayak mau impian saya harus jadi kenyataan, karena memang waktu itu memang ada mimpi juga ya sebenarnya bahwa negara Indonesia tuh harus segera digitalisasi pembayarannya, karena banyak sekali, kalau tidak nanti akan rasmani gitu ya. Di dalam mimpi saya seperti itu. Ini seperti wangsit menurut saya ya, karena kalau tidak segera digitalisasi ini bisa bangkrut ya. Rasmani seperti dulu di era Jepang, rasmani itu seperti orang ngambil banyak uang di bank dan membuat ya kelabakan buat pemilik bank maupun pemerintah. Jadi tidak boleh seperti itu ya, karena memang tidak dibiasakan untuk menggunakan uang-uang digital. Nah, berangkat dari situ saya berpikir benar nih, karena memang harus didigitalisasi gitu ya, karena kalau tidak digitalisasi ini akan kebiasaan gitu ya, kita harus mencetak uang gitu ya. Kalau sekarang tuh saya kalau ngeliat uang baru tuh saya malah deg-degan teman-teman, karena berarti tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu loh.
makanya terjadi inflasi itu karena banyaknya uang beredar. Ya, banyaknya uang beredar di pasaran gitu ya. Sedangkan kemampuan yang memang harusnya sebanding ya dengan nilai uang itu tidak sama ya. Jadi kalau mencetak uang itu harus berbanding dengan emas ya. Sekian gram emas itu berapa rupiah. Nah, ini sepertinya udah overload pencetakannya ya. Saya tidak bisa menceritakan seperti apa kenapa ya, ini karena channel umum ya. Yang jelas terlalu banyak uang dicetak, terutama ya mungkin saat pemilu atau pilkada kemarin ya, itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kemarin itu makanya ada program non tunai desa ya, nanti saya cerita kenapa. Nah, itu yang urgenitas kenapa harus transaksi non tunai. Nah, selanjutnya ketika saya diminta untuk melaksanakan yaitu terkait dengan instruksi KPK ya, itu kita buatkan SE ya di bulan Juni ya, April ya 2017 ya. Di sana kita mengharapkan bahwa tidak ada pembayaran dengan menggunakan tunai lagi ya, dan harapannya di 2018 sudah transaksi non tunai semua di pemerintah daerah ya. Kemudian ini di tanggal 8 November 2019 ini launching besarnya teman-teman, launching QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard ya. Ini jadi waktu itu target untuk CMS Bank itu dari tahun 2017. Nah, penggunaan QRIS ya di tahun 2019. Nah, pertama kali penggunaan non tunai itu memang banyak kontroversinya teman-teman. Karena apa? Karena ya kebiasaan kita jarang menggunakan tunai gitu ya. Dan untuk QRIS ini mimpi saya waktu itu kepengen semuanya itu pembayaran hanya pakai barcode. Malah kemarin kepengennya tol juga pakai barcode gitu ya, nggak usah pakai kartu lagi gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa sampai hari ini tidak diwujudkan kalau yang kartu. Ditentangin waktu itu ya, saya kalau sosialisasi non tunai aja udah ditentang tuh ya, karena pembayaran harus pakai CMS ya, harus pakai SP2D online segala macem gitu ya, itu ditentang ya, karena tidak ada lagi uang-uang tunai gitu ya, semuanya terutama yang bapak-bapak yang paling banyak nentang gitu ya. Karena katanya kartu ATM itu dipegang sama istri apa segala macem gitu ya. Ya, tapi akhirnya kesini-sini biasa aja gitu ya. Nah, kemudian waktu QRIS itu memang banyak yang meragukan gitu, nggak mungkin masa tukang gorengan atau parkir bisa ya, mungkin itu mah di Jakarta aja ya, di Jawa aja. Kami yang waktu itu saya di Merauke nggak mungkin, atau mungkin saya waktu itu di Aceh, di NTT itu nggak mungkin kata mereka, nggak mungkin ya. Itu 2019 awal ya, 2019 awal. Tapi impian saya itu ditangkap nih, ide saya ditangkap oleh teman-teman BI ya. Waktu itu kita bersama-sama untuk mensukseskan non tunai. Lalu saya dibikinin QRIS-nya, kemudian jadilah QRIS ya. Kemudian di launching pertama kali itu kasih amal di kotak amalnya masjidnya BI ya. Waktu itu launching di kantor BI, kemudian kita launching besar-besarannya untuk pemerintah daerah di Sanur Bali ya. Ini ada Pak Wayan Koster nih ya, di tahun 2019 nih, dia lagi barcode ya. Saya ada di belakang tuh yang pakai jilbab kuning ya. Nah, ini foto waktu beliau barcode pertama kali QRIS di bulan November 2019. Nah, booming QRIS ini adalah di tahun 2020 ketika COVID. Orang tidak mau pegang kartu, tidak mau pegang
mesin edisi itu ya, tidak mau pegang uang apalagi. Disitulah QRIS mulai ya booming ya. Sampai saya pernah ke suatu bazar, ke suatu apa namanya, kayak bazar food gitu ya, makanan gitu, semua udah barcode-barcodean gitu ya. Itu saya terharu, ternyata QRIS saya kepake gitu ya. Karena sempet nggak ada yang peduli sama QRIS, apaan QRIS gitu ya, nggak ada yang mau ribet gitu ya, nggak mau download lah, nggak mau apa gitu ya. Tapi pas lagi waktu COVID itu semua pakai QRIS sampai hari ini. Dan impian saya tidak ada yang tidak nyata, bahwa QRIS bisa dipakai mau di Merauke, mau di Sabang, mau di tukang gorengan, mau di apa namanya tukang pecel, malah mereka nggak mau, males gitu ya, nggak ada kembalian apalah segala macam jawabnya gitu ya, kalau mereka harus pakai uang cash ya teman-teman. Nah, sejak penggunaan itu sampai sekarang itu kenaikannya 2,6 miliar ya, atau sebesar 154,36%, dan ditargetkan 2025 itu penggunanya 58 juta pengguna dengan nilai transaksi sampai dengan Mei ini sudah 660 triliun. Luar biasa banget ya. Saya nggak tahu lagi deh. Alhamdulillah ya, apa yang saya cetuskan, ide dan lain-lain ini bisa bermanfaat buat Indonesia ya. Banyak lagi ide-ide yang lain, tapi ya itu tadi ya, kadang banyak yang tidak paham gitu ya. Alhamdulillah ada yang paham, ada yang menyabet ide saya. Nah, ada yang tidak paham, inilah yang membuat ide saya terhenti. Ada beberapa ide saya terhenti. Saya berharap ada yang melanjutkan, karena Indonesia tidak baik-baik saja dari sisi ekonomi. Maka kita perlu mengarahkan untuk digitalisasi. Sepeninggalnya saya mengurus non tunai ya, karena waktu itu sudah mulai jalan ya di 2020 ya, 2021 itu mulai ada Permendagri ETPD dan lain-lain. Ini kembali ke zamannya kartu kredit gitu loh. Udah pembayarannya digital, balik lagi ke kartu kredit. Saya juga agak bingung nih ya, kita udah canggih pakai digital, dibalikin lagi ke kartu kredit. Sedangkan Donald Trump aja udah mengakui lebih baik digital, karena mereka sering masih pakai kartu kredit, kartu gitu ya. Nah, ini saya kembalikan lagi lah penilaian teman-teman, enakan mana nih, mana pakai kartu apa pakai, kalau mau kartunya digital ya, kartuan ya, kartu kredit digital ya. Kita udah pakai CMS nih, pemerintah daerah udah pakai CMS ya, pakai apa namanya, yang terhubung dengan CMS. Nanti mungkin dengan SCPD sudah dengan SP2D online. Jadi jangan dibalik-balikin ke masa lalu lah, hanya untuk ya untuk ada rekanan dengan yang punya kartu kredit gitu ya. Karena ini negara bukan untuk seperti itu ya, supaya kita lebih maju lagi, supaya juga lebih aman ya penggunaannya gitu ya. Karena ya kartu kredit rasa debit untuk apa gitu ya, karena sebenarnya kan pemerintah daerah itu uangnya mereka juga ditalangin doang gitu ya. Kartu kredit itu kan kalau nggak punya uang, kalau udah punya uang ngapain pakai kartu kredit, itu kartu debit aja gitu ya. Tapi kan harus kerjasama, harus apa, ini kan jadi meribetkan kami nih orang-orang yang melaksanakan apa namanya, orang-orang keuangan gitu ya, para bendahara dan lain-lain. Coba dipikirkan kembali ya teman-teman ya, apa pembuat kebijakan. Mengapa perlu menerapkan transaksi non tunai? Yang pertama adalah pencegahan korupsi ya, karena dengan non tunai kita bisa lebih mencatat real time ya. Kemudian apa-apa yang non budgeter itu tidak bisa lagi, karena memang udah sesuai dengan yang ada di dalam dokumen penganggaran ya. Kemudian juga dari sisi keamanan ya, tidak ada lagi yang dibegal gara-gara bawa uang banyak-banyak ya, karena waktu itu banyak kasusnya ya, ada yang bawa uang pakai naik ojek, kepalanya dipukul
terus ya hilang 500 juta ya, kena PGR. Ada lagi bawa uang, bendahara bawa uang ke rumah ya, karena waktu itu hari Jumat dibawa pulang, uangnya rumahnya kebakar, uangnya juga ikut kebakar, kena TGR juga. Kan ini kan nggak enak ya, udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Kemudian kalau untuk di desa kemarin tuh saya membuat aplikasinya itu sudah ngeling dengan Citas atau Kortes ya, jadi akhirnya bisa membayar pajak. Karena saya dulu mantan bendahara ya, walaupun 2 tahun saya mantan bendahara, saya itu walaupun kantor pajak di depan kantor ya, saya tuh paling males gitu ya, soalnya harus bikin surat setoran dan lain-lain gitu ya. Maunya bikin aplikasi itu pembayaran pajak langsung, apalagi untuk desa mereka harus ke kantor atau ke kabupaten gitu ya, atau mungkin tidak ada di kabupatennya terpaksa ke kabupaten lain. Itu kan lumayan besar biayanya, mungkin lebih banyak biaya untuk bayar pajak daripada pajaknya. Akhirnya banyak sekali di desa itu pajak menunggak gitu ya. Nah, ini yang salah satunya kenapa pembayaran pajak saya pengennya ada di dalam aplikasinya ya. Kemudian juga dari tingkat inflasi. Nah, ini kan terutama dari pemerintah pusat atau dari transferan gitu ya, dari pemerintah daerah, itu kan selalu dalam bentuk uang digital. Nah, pemerintah desa atau yang biasa mengambil uang itu biasa mengambilnya dalam bentuk cash. Nah, ini kan effortnya sangat besar oleh si bank ya, bank persepsi yang dipegangi atau diberikan tanggung jawab. Mereka harus mencari uang cash yang cukup besar. Bayangkan kalau desanya cukup banyak gitu ya. Ya, andai dana desa itu 500 juta sekali transfer, desanya ada 100 aja ya, maka si Pemdanya harus BPD-nya atau banknya itu harus menyiapkan sekitar 50 M ya, kurang lebih. Nah, ini kan sangat berat ya mencari uang sebegitu untuk satu kabupaten. Biasanya mereka terpaksa harus pinjam ya. Kalau pinjam ya, kalau nggak bayar sih nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau harus bayar bunga juga kepada yang meminjam, ini kan akhirnya tidak ada kelebihan apa-apa ya, cuma check in check out, dia yang bayar lagi kan, itu kurang elok ya. Nah, kemudian dari efisiensi belanja ya, ini kalau lebih ditercatatkan itu, dan juga tidak banyak uang sisa gitu ya kalau misalnya dengan digital ya. Kalau ini kan biasanya dibuletin gitu ya, dibuletin banyak gitu ya. Nah, itu salah satunya kenapa harus non tunai baik di pemerintah daerah dan desa. Kebetulan untuk pemerintah daerah itu udah mature ya, udah membaik ya, walaupun ada penurunan juga karena ada SPD-nya masih belum support ya. Jadi ada yang balik lagi dimanualkan. Tapi saya berharap mudah-mudahan dengan SPD yang baru ini bisa lebih canggih lagi ya untuk non tunainya. Selanjutnya untuk pemerintah desa ya. Jadi kenapa kemarin itu sempet ya saya pindah ya di Ditjen Bina Pemdes itu tahun 2000 kurang lebih 2022 mau 2023 ya. Nah, di 2023 itu kenapa saya juga mencanangkan transaksi non tunai desa, karena tadi pemerintah daerah udah dewasa, udah mature ya. Nah, untuk pemerintah desa ya tadi saya katakan bahwa banyak banget transaksi yang seperti itu ya, dana desa diambil 500 juta diambil cash. Nah, kemudian banyak sekali kebocoran tuh, ada yang dibawa ke karaoke lah, dibawa ke skincare lah, segala macam gitu ya. Nah, ini yang mencetuskan akhirnya saya harus bikin non tunai juga nih di desa nih, udah nggak bener nih gitu ya. Apalagi tadi ditransfernya digital, dibagi-baginya pakai uang tunai. Dan juga mengantisipasi 2024 itu adalah pilkada dan pemilu, karena kalau pilkada dan pemilu ini banyak sekali vote buying ya. Vote buying itu ya serangan fajar ya. Ya biar jangan terlalu banyak penggunaan uang tunai yang dianggap sebagai ya itu tadi ya
pembelian suara dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, dan juga kita lihat bahwa sudah banyak banget nih permasalahan ya. Sampai dengan 2023 itu sudah ada kerugian sampai dengan 600 miliar ya, 600 miliaran. Dan juga untuk kasus korupsi di dana desa ini sudah sampai dengan 2024 ya, ini dari KPK. Kalau yang di sebelahnya itu sebanyak 1,5 triliun. Nah, ini sudah cukup besar sekali. Maka itu kita effort nih ya untuk mencetuskan transaksi non tunai bagi pemerintah desa. Itu kita buat ya sistemnya dulu di bulan April, lalu SE-nya kita siapkan di bulan Juli. Kebetulan piloting pertama itu adalah Desa Kutuh ya, mungkin teman-teman bisa lihat di bawah dari video-video saya ada implementasi transaksi non tunai, itu bisa lihat Desa Kutuh di Kabupaten Badung ya, di Bali. Nah, Bali itu paling duluan nih Pak. Kemarin waktu pemerintah daerah, mereka yang paling pertama menggunakan QRIS ya, tadi ada Pak Wayan Koster ya, lagi scan barcode. Nah, ini Pak Wayan lagi nih yang mukul pentungan untuk daerah yang pertama kali melaksanakan transaksi non tunai desa ya. Ini transaksi non tunai desa. Nah, teman-teman di BPD Bali, Bank Bali ya, yang mensupport ya untuk pelaksanaan transaksi non tunai. Jadi 2 kali QRIS dan Sysku-Desling ya, produk saya berarti ya ide saya itu langsung di take it oleh teman-teman BPD Bali ya, langsung dilaksanakan. Dan sampai sekarang mungkin kabupaten kota ya yang sudah melaksanakan transaksi non tunai all itu di provinsi Bali ya. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan teman-teman di Kemenq ya untuk memberikan insentif nih buat teman-teman yang melaksanakan transaksi non tunai ya, yaitu apabila mengimplementasikan cash management system ya, ini ada di PMK 146 ya, itu dan sudah melaksanakan online ya, itu dapat dana desa tambahan waktu di 2023 itu maksimum 139, dan di 2024 itu 144 juta per desa kalau sudah bisa melaksanakan transaksi non tunai dengan CMS ya. Ini untuk 2025 saya belum dapat informasi berapa, yang jelas teman-teman saya harap masih menggunakan non tunai dan tambah banyak gitu ya. Walaupun saya sudah tidak di Dijen Pemdes lagi ya, dan saya mendengar juga nggak tahu kenapa dihentikan atau bagaimana masalah Sysku-Desling ya. Apapun tidak pakai Sysku-Desling nggak apa-apa, yang penting di dalam non tunai ini dimintakan adalah penggunaan cash management system, itu yang mendapatkan nilai dana desa tambahan, bukan Sysku-Deslingnya. Kalau mau normatif atau idealnya memang pakai Sysku-Desling, tapi kalau mau dapat dana desa tambahan cukup bank yang teman-teman kerjasama itu menggunakan cash management system ya. Ini di dalam peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Nanti mereka menilainya kalau teman-teman menggunakan non tunainya ya, atau cash management systemnya ya. Kalau bisa pakai Sysku-Desling, tapi kalau misalnya Sysku-Desling tidak dilanjutkan ya, saya tidak tahu ya karena sudah tidak di sana lagi. Nah, ini Sysku-Desling ya yang tadi saya ceritakan bahwa dari sistemnya, ini saya gedein ya teman-teman. Kita berharap ini dari pemerintah desa ya, ini ada keterkaitan dengan CMS bank atau dengan bank. Nah, kenapa pakai Sysku-Desling atau bridging? Ini salah satunya adalah untuk memfilter, memverifikasi ya,
supaya tidak langsung transaksi itu tereksekusi oleh bendahara doang gitu ya. Jadi harus ada dari sekdes, kepala desa itu harus mengetahui, dan juga jumlahnya dan lain-lain itu juga ada verifikasi dan ada penyaringnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi keamanan ya, karena tidak langsung IPI masing-masing sistem ya. Jadi kalau ada apa-apa cukup di cut off di bridgingnya saja, di Cisco Desk-nya. Itu kenapa pakai Cisco Desk. Kalau teman-teman nggak pakai Cisco Desk, berarti IPI-nya langsung CMS dengan Cisco Desk ya. Tetap bisa non tunai, bisa ya, tetap bisa melaksanakan non tunai, tetap bisa melaksanakan yang ada di PMK 146 ya, dan dilapor kepada Kemenq bahwa sudah menggunakan non tunai. Nanti tinggal penilaian dari mereka untuk memberikan dana desa tambahan. Jadi jangan di stop, walaupun mungkin Cisco Link ini tidak dilanjutkan atau seperti apa. Ini memang kemarin ada trouble ya teman-teman ya, dianggap ada aduan gitu ya dari salah satu bank ya, yang mempertanyakan apakah memang benar ada pembiayaan dan lain-lain ya terkait dengan Cisco Link ya. Nah, tapi kan memang kita sudah memberikan edaran di tanggal 2 April bahwa baik maintenance, perawatan, kemudian juga pelatihan itu adalah tanggung jawab dari pihak bank ya. Di halaman ini nih ya, nah saya gede ini, nah tuh lihat ya, peran bank persepsi adalah untuk infrastruktur, perawatan, dan pelaksanaan transaksi non tunai. Jadi kalau ada yang nanya, ini kalau ada maintenance, ada perawatan gitu ya, ya memang tercantum di dalam surat edaran, tapi masih dilakukan pemeriksaan juga ya. Disangkanya kita mengada-ada gitu ya, padahal ini memang sudah ada di dalam SE dan sudah ditandatangani Pak Menteri ya. Nah, ini tolong nanti jangan melakukan pengaduan yang tidak mendasar, akhirnya suatu program jadinya terhenti karena masih dalam pemeriksaan ya. Padahal ini Cisco Link atau Cisco non tunai ini sudah lumayan kemarin berjalan sampai 10.000, tapi kan PR-nya masih banyak nih. Desa itu kan 75.000, masih 65.000 lagi belum berjalan. Nah, ini teman-teman bisa lihat baru 10.666 66 desa, 14% ya baru tercapai. Nah, ini untuk yang lainnya masih banyak yang belum ya, sekitar 86% lagi ya. Nah, ini kita juga salah satu permasalahannya adalah listrik, masih 8% belum ada jaringan listrik, dan belum ada jaringan internet itu sebanyak 30% atau 24.000 desa. Nah, ini salah satu kekurangan dari implementasi transaksi non tunai. Saya berharap dengan dengan YouTube saya bisa tersampaikan bahwa pentingnya teman-teman harus punya non tunai, harus punya sistem, harus punya internet. Ini salah satunya adalah bisa lebih maju lagi gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan, ada Kopdes, ada SR, ada MBG dan lain-lain. Ini perlu digitalisasi yang cukup baik di tingkat desa ya. Jangan jangan kaget karena mungkin banyak sekali program-program yang bertubi-tubi untuk desa gitu ya. Nah, kendala penerapannya ada kurang lebih 9 ya. Keterbatasan infrastruktur tadi sudah disebutkan, 8% masih belum ada listrik ya. Ini saya miris banget. Kemarin waktu program P3PD itu mau menyampaikan undangan pelatihan ke ibu kota provinsi, itu banyak yang tidak sampai karena jangankan WA ya, jangankan fax gitu ya,
Jadi untuk ke sana saja harus luar biasa effortnya gitu ya. Ada yang naik ojek, ada yang jalan kaki gitu ya, bisa beberapa hari baru sampai, padahal itu dari ibu kota kecamatan ke desanya, dan biayanya cukup besar gitu ya. Nah ini, dan sedihnya lagi tuh banyaknya di daerah perbatasan dengan Malaysia atau dengan negara tetangga gitu ya. Jadi negara kita gelap gulita gitu kalau malam, negara tetangga hingar-bingar padahal cuma jarak beberapa meter atau kilometer gitu ya. Jadi kalau dari dia kebetulan daerahnya di dataran tinggi, jadi dataran tinggi bisa ngeliat ke bawah. yang negara tetangga terang benderang, yang di kampungnya gelap gulita gitu ya. Nah ini miris sekali teman-teman ya. Jangankan mau internet ya, untuk listrik saja mereka tidak bisa gitu ya. Dan ketika akhirnya berhasil diundang ke ibu kota provinsi ya, diinapkan di hotel, itu banyak sekali kejadian yang lucu ya. Mereka tidak bisa naik lift ya, tidak suka pakai AC gitu ya, kebingungan gitu ya. Ya ini fenomena kita bahwa ternyata Indonesia tahun lalu ya tahun 2023 2024 itu masih belum paham gitu ya. Itu luar biasa sekali ya. Negara lain mungkin sudah maju sekali ya, desa kita untuk tahu listrik saja masih banyak yang nggak tahu ya. Nah ini kita coba ya mengurangi hal tersebut ya. Saya kemarin minta oleh Bappenas untuk ya cuma 8% lagi lah, coba Menteri ESDM atau apa dijadikan Stranas supaya mereka bisa 0% ya untuk listrik ya. Kemudian juga regulasi ya, ini kurang mungkin perkada ya atau instruksi, ini harus dikuatkan oleh kepala-kepala daerah, apalagi kepala daerahnya baru ya. Ini tolong programnya diperkuat ya. Kemudian keamanan dan kerahasiaan data ya, ini juga harus diperkuat teman-teman sekalian, karena memang sekarang lagi banyak sekali kejahatan kriminal ya, kriminologi ya. Nah ini perlu diantisipasi bagaimana supaya data yang kita pegang ya, sampai kemarin kan PDN juga kena ya. Nah ini tidak sampai hilang gitu ya. Kemudian banyaknya yang resisten ya terhadap perubahan, tidak suka pakai non tunai, ribet lah segala macam. Tapi saya kemarin sampai ke Nias ya, itu malah menunggu-nunggu kapan nih kami bisa non tunai gitu ya. Masa yang non tunai ini cuma orang-orang gitu ya, orang-orang aja tuh judi online dia pakai non tunai bayarnya. Judi online ya. Tapi yang jelas mereka sebagai perangkat desa atau sebagai kepala desa malah pengen tahu ini bagaimana sih non tunai itu gitu ya. Kok kami malah yang nggak tahu nih, malah anak-anak muda, anak-anak yang main-main kayak gitu aja bisa menggunakan non tunai. Kami kok tidak pernah diberi tahu caranya seperti itu kan. Nah oleh sebab itu saya optimis ya, kalau misalnya teman-teman semua sebenarnya pengen banget ya dengan non tunai gitu ya. Udah nggak pengen lagi lah mau macam-macam, mau ngapain lagi sih gitu ya. Dengan tunai lebih enak juga non tunai, tidak bawa uang, tidak diperiksa-periksa terlalu banyak, dan kalaupun tidak tercatat pun itu pasti masih tercatat di bank ya. Nah selanjutnya juga dari sisi pengawasan ya, ini kita berharap pengawasan ini bisa saling terhubung ya, digital ya. Siswa Skudes ya bisa ngeling dengan Siskudes dan lain-lain ya. Ya walaupun memang mungkin karena efisiensi banyak sekali kita kekurangan pendanaan ya. Kemudian tantangannya dari sisi integritas data ya, untuk bisa lebih
tersambung, terhubung ya, banyak sekali. Tapi banyak sekali data-data ini tidak valid ya. Kayak waktu itu saya belum memperbaiki yang Syskudes konsolidasi, itu banyak banget data bug, data sampah-sampah doang. Nah, oleh sebab itu yang konsolidasi yang baru itu saya buat desainnya teman-teman tuh sebelum masuk ke Syskudesnya itu diverifikasi dulu di kabupaten kota oleh adminnya, baru bisa masuk ya. Nah, itu terkait dengan data. Kemudian juga dari sisi keterampilan digital ini perlu banyak sekali pelatihan-pelatihan ya. Kemudian keterbatasan anggaran ya, itu yang paling utama terutama tahun ini karena efisiensi ya, apalagi di kami ada clearance juga dari teman-teman Komdigi dan Kemenpan, jadi nggak bisa langsung melakukan update data ya, melakukan update sistem ya, karena harus dicek dulu, ada izin clearance baru bisa. Nah, sudah izin clearance ya anggarannya nggak ada. Oleh sebab itu kita memberdayakan SDM yang ada. Jadi kalau saya sekarang di Badan Strategik itu kebetulan ada beberapa staff yang aware dengan program, itu kita mintakan pelatihan ke Komdigi ya, supaya nanti bisa bikin sendiri, jadi tidak ketergantungan dengan tenaga ahli vendor-vendor yang setiap bikin aplikasi nggak tahu ya shortcode-nya, itu kadang nggak dikasih ke kita ya, padahal itu kan merupakan aset tidak berwujud ya. Nah, kalau teman-teman bikin aplikasi minta itu shortcode-nya ya itu sistemnya diminta dalam bentuk soft file ya, itu supaya menjadi hak milik ya teman-teman sekalian, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa, kecuali teman-teman itu menyewa ya. Kalau menyewa ya nggak bisa dikasih ya, tapi kalau membuat ya itu harus dimintakan supaya menjadi aset di teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti nggak ada anggaran, itu tinggal di develop ya. Kadang-kadang nggak dikasih, gimana mau mendevelopnya nih ya. Jadi kita ketergantungan, apa-apa ada masalah nanya lagi gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau ada kerjasama dengan sistem, itu jangan seperti itu. Jangan membuat orang lain menjadi kayak ketergantungan sama kita. Giliran kita nggak ada ya udah nggak bisa diapa-apain itu aplikasinya ya. Nah, ini yang buruk sekali ya. Sudahlah kita tidak punya SDM, kita sewa, tapi aplikasi yang sudah kita bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lebih baik kita yang bikin, kita yang develop ya. Ini makanya saya mau ngebina teman-teman di lingkungan saya, karena saya kabak SDM. Saya mau anak-anak baru tuh belajar ya. Kemarin sudah ngobrol juga dengan BPSDM Komdigi ya, kalau misalnya nanti mau ada pelatihan ya untuk programmer, untuk bikin coding ya, daripada saya nyewa tenaga ahli sudahlah sulit ya, minta izinnya, kemudian anggarannya juga nggak ada ya. Lebih baik staff-staff kita berdayakan ya, teman-teman juga seperti itu. Banyak kok beasiswanya juga banyak, dalam dan luar negeri, pelatihannya juga banyak ya dari Komdigi ya. Nanti saya sharing kapan-kapan ya untuk teman-teman bisa mau belajar programming ya, untuk staff-staff ya. Ini bisa belajar mandiri, bisa minta waktunya juga bisa ya. Misalnya bisa online, bisa offline ya. Online itu pakai LMS ya, yang ready ada ya, yang memang mau di request juga boleh online-nya ya. Misalnya mau khusus untuk program gitu ya, bisa, tapi online gitu ya. Atau mau langsung datang ke SDM-nya juga bisa. Nah, strateginya tadi dari 9 hal tadi. Yang pertama adalah perencanaan penyusunan kebijakan. Jadi yang tadi belum ada kebijakan, kita buat kebijakan. Kemudian yang belum ada teknologi ya, kan kita bisa
menganggarkan baik di APBD maupun di APBDes. Dana desa juga bisa untuk listrik ya, dan online atau jaringan ya, jaringan data itu juga bisa ya. Kemudian tadi ya, kalau misalnya tidak ada anggaran, kita bisa memberdayakan SDM supaya bisa membuat sistem ya. Nggak bisa buat sistem, minimal bisa menggunakan sistemnya. Ini menggunakan saja kadang-kadang juga sulit gitu ya. Nah, yang terakhir dari pengembangan sistem ini juga kita berharap bisa lebih baik lagi ya, terutama dengan munculnya banyak regulasi ya teman-teman sekalian. Kita berharap penggunaan aplikasi ini ya, yang tadinya mungkin basisnya masih desktop gitu ya, sekarang sudah bisa online gitu ya. Kemudian juga dari sisi pembuatan, misalnya dulu masih di laporan-laporan keuangan itu ditaruh pakai baliho gitu ya. Sekarang kita sudah bisa bikin website seperti itu, atau mungkin nanti kita bisa buat penjualan secara online ya, digital marketing. Nah, ini juga kita coba metode digitalisasi untuk pemerintah desa dan daerah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya, dan ceritakan bagaimana QRIS terbentuk. CMS juga ya, CMS itu juga salah satu saya paling bawel sama BPD untuk supaya mereka ini menggunakan CMS, karena dulu tuh banyak sekali yang tidak punya CMS teman-teman ya. Di tahun 2017 2018 tuh baru mereka urus tuh ya CMS gitu ya, karena memang kadang-kadang nih BPD ini karena ya milik pemerintah daerah ya, biasa nyaman, tidak perlu cari konsumen gitu ya. Gimana juga tetap dapat gaji gitu ya, jadi effortnya kurang ya, jadi di push terus biar mau non tunai, akhirnya mereka punya CMS. Tapi ketika saya masuk lagi dengan non tunai desa, nih CMS-nya banyak sekali yang tidak di-upgrade. Akhirnya udah kita kasih izin untuk interkoneksi Sisku Deslink, itu cuma berapa BPD itu yang bisa langsung jalan ya. Ada beberapa yang harus penyesuaian, tapi mending yang mau menyesuaikan, ada yang diem aja gak disesuaiin, dicuekin aja udah, biarin ya. Ada beberapa nih pokoknya yang tidak jalan tuh banyak sekali ya. Ya apapun itu, yang jelas penilaian untuk dana desa tambahan itu hanya CMS. Jadi normatifnya tidak mesti harus pakai Sisku Deslink ya, yang penting teman-teman pembayarannya dengan non tunai dengan CMS ya. Dalam SE juga memang diharapkan terhubung ya dengan Siskudes, tapi kalau tidak minimal dia harus punya jaringan sistem pembayaran. Jadi usahakan teman-teman non tunai dilanjutkan kembali ya, walaupun saya sudah tidak di Dijen Pemdes ya, tapi mudah-mudahan ketemu lagi nanti. Saya tetap mencari jalan ya, mudah-mudahan nanti ada yang nonton nih YouTube saya baik dari BI maupun OJK. Yuk kita sama-sama lagi kayak dulu ya, melakukan gerakan terutama untuk yang pemerintah desa nih. Kalau perlu ETPD desa nih, ETPDes gitu ya. Saya juga lagi coba nanti dengan teman-teman Inspektorat Jenderal kali mau juga melanjutkan, karena ini udah ya basis 10.000 ya, masih 14%. Kita masih banyak PR-nya lagi ya untuk non tunai dan digitalisasi desa ya, supaya lebih tertib, transparan dan akuntabel ya. Jadi kerugian itu tidak banyak lagi ya kalau dengan transaksi non tunai. Demikian teman-teman sekalian ya, konten saya hari ini terkait dengan transaksi non tunai dan pencipta atau pencetus ide QRIS. Lain kali namanya nggak QRIS ya, saya kasih nama Qira harusnya waktu itu ya, jadi tahu bahwa itu penciptanya Ira gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.